kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang musik, dan ini adalah episode yang ketiga. Di episode yang kemarin kita sudah membicarakan tentang gamelan dan arti musik dalam budaya Jawa dan Sunda. Sekarang kita akan melihat kedudukan musik di budaya yang lain atau bangsa yang lain. Ternyata memang seluruh bangsa di dunia ini mempunyai sistem permusikan tersendiri. Jadi musik adalah hal yang tak dapat dipisahkan dari yang namanya manusia. Sebagaimana kita sudah mengatakan bahwa musik adalah hal yang insting, bawaan, fitri. Jadi tidak bisa diharamkan begitu saja. Ini kita melihat beberapa alat musik yang ada di Timur Tengah dan di Arab. Karena Timur Tengah itu sebenarnya bukan negara-negara Arab saja, akan tetapi ada dua negara yang paling penting di Timur Tengah, dan kedua negara itu mempengaruhi budaya permusikan di Arab, yaitu Iran, Persia dulu, dan Turki sekarang. Jadi makam yang digunakan di musik Arab sekarang sebenarnya akarnya diambil dari Persia. Persia itu mempunyai budaya permusikan yang cukup canggih. Jadi alat-alatnya juga bervariasi. Mereka mempunyai, lihat ini, alat namanya kanun. Kanun itu mirip dengan kecapi. Digunakan di Persia, di Turki, dan di Mesir. Juga ada alat yang lain, alat perkusi, ya namanya ini rik. Rik itu semacam rebana. Rik. Mereka juga ada yang mirip dengan rik itu yang namanya tar. Tar itu biasanya digunakan oleh orang-orang sufi. Ada juga ini namanya nai. Nai itu seruling. Nai. Anda mungkin pernah mendengar nai, dan Anda bisa juga kalau ke YouTube, Anda bisa mencari musik nai, Anda akan mendengar suaranya. Ada ini zumara. Ini zumara juga mempunyai warna suara lain dengan nai. Kalau zumara ini, saya lihat ada banyak orang yang mencampuri antara mazmur dan mizmar. Jadi mazmur itu seperti sajak atau puisi agama yang dibawakan Nabi Daud, namanya mazmur. Kalau bahasa Inggris psalm. Lain dengan mizmar. Mizmar itu seruling. Jadi saya lihat banyak di Indonesia malah yang menyatakan kalau menyebutkan Daud, ya mizmar Daud, seruling, dan itu salah. Ada juga seorang ternama, seorang profesor yang juga tidak bisa membedakan antara mazmur yang sajak dan mizmar yang alat musik. Ini adalah mizmar, dan yang mazmur itu kadang-kadang dijamak mazamir, yaitu sajak. Karena Nabi Daud itu memang orangnya pintar permusik, akan tetapi dia memainkan alat namanya harpa lain. Tolong ini Anda jangan
mengkaitkan seruling dengan Nabi Daud. Itu enggak benar, karena mizmar dan mazmur itu beda. Nabi Daud itu memang pintar memainkan alat musik, akan tetapi alatnya adalah dinamakan harpa. Ya, ini satunya. Terus kita juga akan melihat ke laras-laras. Jadi semua bangsa itu, sebelum laras kita ke teori musik. Teori musik. Musik itu sebagaimana kita katakan, bukan perkara yang sepele. Dengan satu kata Anda sudah mengeluarkannya dari kehidupan manusia. Itu nggak bisa. Teori musik ini kan kadang-kadang diistilahkan dengan rudimentary. Jadi kalau Anda lihat ini, keyboard ini ada yang hitam dan ada yang putih. Semuanya itu mempunyai hubungan saling terkait. Kalau lihat ini 1, 2, 3, 4, jadi ada pengulangan. Jadi misalnya dari sini, dari do ini sampai do ini, ada pengulangan. Ini juga berikutnya ada pengulangan. Berikutnya ada pengulangan. Berikutnya ada pengulangan. Sama. Ini ada hubungan logis antara hitam dan putih. Jaraknya juga diukur sedemikian rupa sehingga menjadi hal yang enak didengar. Akan tetapi juga kalau kita terkadang mempunyai misalnya gabungan suara antara berdekatan, bisa tidak enak. Misalnya kalau ini sama ini digabungkan enggak enak, tapi kalau ini dengan ini kalau digabungkan, kalau Anda mendengarkannya enak. Jadi ada hubungan dalam yang logis, yaitu teori musik. Dan ada banyak yang kita dapat katakan tentang teori musik, akan tetapi ini bukan tempatnya, karena ini memang suatu bidang yang sangat luas. Ada buku-bukunya banyak, malah ada buku yang sangat gede tentang teori musik. Di situ masuk harmoni, di situ masuk jarak antara nada ke nada yang lain, di situ juga masuk ritme dan lain-lain. Ini semuanya termasuk musik teori. Musik teori memang ini datang dari barat, akan tetapi juga teori musik juga ada di bangsa-bangsa yang lain. Ada bangsa-bangsa yang lain juga mempunyai sistem pemusikan yang berbeda dengan yang digunakan di barat. Marilah kita melihat teori-teori musik atau laras-laras musik di bangsa-bangsa yang lain. Tapi sebelumnya, ada yang diistilahkan dengan zygonic theory. Ini penting. Zygonic theory itu diciptakan seorang namanya Adam Oglethorpe 1983. Dia menciptakan atau menambahkan zygonic theory atau teori zygonik. Itu tentang bagaimana musik make sense, masuk akal. Jika elemen-elemen satu lagu terhubung secara logis, hubungan tersebut terjadi karena pengulangan. Satu lagu terdiri dari frase yang diulang-ulang, tetapi bervariasi. Contoh simfoni kelima Beethoven yang mengandung 2 kelompok nada dalam proses unity and diversity, menjadikan komunikasi musik suatu hal yang mungkin dan dapat dipahami. Jadi teori zygonik itu memang teori sangat penting sekali, digunakan dalam fungsi-fungsi musik, seperti misalnya dalam pendidikan,
ahli-ahli pendidikan musik menggunakan atau memanfaatkan teori zigonik. Dan juga ada ahli terapi musik. Kalau kita dengar ada terapi musik itu apa? Tidak berarti misalnya kalau Anda ada luka, dikasih musik, lukanya itu bisa sembuh. Bukan seperti itu. Karena musik itu faktor pembantu. Tujuan utama adalah tujuan psikologis. Jadi musik itu mempunyai kemampuan untuk mengalihkan perhatian orang dari suatu hal ke hal yang lain. Maka musik itu terkadang digunakan di beberapa rumah sakit di barat itu di ruang operasi. Kenapa? Karena musik mempunyai kemampuan untuk mengalihkan ketakutan orang yang mau dioperasikan ke hal yang membuat dia tenang. Juga digunakan di operasi untuk anak-anak kecil. Anak-anak kecil juga kalau mau dioperasi sebelumnya akan ada sesi musik, dia bisa mendengar dan ini bisa menenangkan dia dan dia bisa lebih berani untuk menghadapi operasi. Jadi mungkin paling ke arah psikiatris. Jadi digunakan tapi dalam hal yang bersifat psikologi. Jadi jangan Anda punya salah paham kalau misalnya musik itu bisa mengobati, misalnya kalau ada luka atau ada penyakit yang lain bisa langsung sembuh. Tapi bisa saja untuk orang-orang yang ada Alzheimer, ada orang darah tinggi, ada juga orang yang gulanya tinggi. Kalau ada sesi-sesi musik tertentu itu bisa membantu untuk mengurangi kadar gula atau atau meringankan darah tinggi. Ini memang musiknya di situ. Lain halnya dengan pendidikan. Ahli pendidikan musik juga menemukan mekanisme tertentu untuk membuat musik itu menjadi alat pendidikan, terutama dalam pendidikan anak-anak. Dan musik itu kan mempunyai hubungan dengan angka-angka. Sebagaimana kita kemarin menyatakan bahwa Pythagoras menyatakan bahwa alam itu atau alam semesta itu diciptakan atau disusun oleh angka-angka. Jadi musik itu mempunyai kaitan yang erat dengan matematika dan angka-angka. Maka diajarkan di sekolah. Jadi sama halnya dengan matematika murni. Jadi kalau matematika murni untuk orang itu bisa menghitung dan bisa membiasakan dia untuk melakukan hal-hal tertentu. Sama dengan musik juga. Jadi kalau ada anak-anak kita di sekolah mempelajari matematika, tidak berarti dia nantinya kalau lulus jadi ahli matematika gitu. Tidak. Akan tetapi melalui matematika dia bisa dibantu untuk menjadi spesialis di bidang-bidang yang lain. Sama dengan musik. Jadi balik lagi ke zigonik. Zigonik teori itu memang karena dalam sistem pemusikan ada pengulangan. Misalnya kalau Anda mendengar suatu lagu musik, Anda juga akan mendengar pengulangan. Misalnya ada satu frase diulang lagi, terus ada satu frase diulang lagi dengan variasi. Dan kalau Anda melihat sistem struktur musiknya itu adalah pengulangan, tapi pengulangan yang bervariasi. Seperti misalnya ada Simfoni kelima Beethoven. Ada suatu frase, tapi diulang-ulang. Jadi marilah kita mendengar sebagian kecil dari Simfoni Beethoven yang 5. Kita akan melihat pengulangan yang diadakan secara berurutan. Ini yang
dapat dikatakan tentang teori zigonik. Dan teori itu memang canggih dan juga memerlukan banyak peruraian dan mungkin tempatnya ini agak tidak memungkinkan karena memang ini suatu perkara yang besar. Tapi paling tidak Anda mengerti bahwa teori zigonik dalam musik itu dapat digunakan dalam musik terapi, musik pendidikan, dan psikologi. Ya, marilah kita mendengar sebagian dari simfoni kelima Beethoven. Ini yang diulang-ulang. Misalnya, kalau dilihat ini tulisan musik, saya tidak mau Anda bingung dengan tulisan ini, tapi Anda sudah mendengarkannya dan paling tidak misalnya kalau dalam simfoni kelima itu, yakni pembukaannya misalnya ini tulisannya seperti itu. Lalu kita akan membandingkan antara musik dan bahasa. Memang kedua-duanya itu digunakan untuk komunikasi, akan tetapi mekanismenya dan caranya berbeda. Ini kalau kita melihat proses bahasa atau proses komunikasi dalam bahasa. Jadi dalam bahasa itu ada yang namanya objektif korelatif. Ya. Objektif korelatif, hubungan yang saling terkait yang bersifat objektif. Hubungan korelatif itu hubungan yang saling terkait secara objektif. Seperti apa? Ada objek, itu benda-benda, situasi, dan events in the outside world, dan kejadian-kejadian di dunia luar. Terus ini semuanya berujung ke manners of representation. Jadi cara bagaimana kita merepresentasikan atau menyampaikan bahasa itu. Jadi apa contohnya seperti metafor atau misalnya kalau dalam bahasa Arab ada balagha, ada alokansi, ada majaz, ada isti'ara, ada tashbih, dan lain-lain sebagainya. Ini cara bagaimana kita menyampaikan bahasa. Ujungnya juga ke mana? Sounding qualities. Jadi kualitas suara. Seperti apa? Reim itu memang dalam puisi, kalau kita melihat ada bait, dua bait, jadi huruf terakhir dari satu bait dengan huruf terakhir dan bait yang berikutnya adalah sama. Seperti misalnya as-sayfu asdaqu anba' min al-kutubi fi haddihi al-haddu bain al-jaddi wal-la'ibi. Kan huruf ba itu diulang. Dan juga ada asonansi itu memang juga dalam puisi juga pengulangan huruf hidup ke kata yang berikutnya. Misalnya satu kata, ada kata berikutnya, ada huruf hidup, kita mengulang huruf hidup itu. Misalnya larut, marut itu. O itu
diulangi di kata yang berikutnya. Atau misalnya dalam bahasa Inggris, the crumble thunder. Jadi kita mengulang huruf U atau huruf U, ya, bahasa Inggris. Ini paling tidak tentang proses bahasa dalam komunikasi, dan akhirnya juga akan berujung kemana, ke structures including syntax form. Jadi ini juga kita tidak mengabaikan struktur bahasa yang di dalamnya ada sintaks, yaitu sistem nahu, saraf, dan lain-lain sebagainya, dan form dan bentuk. Ini semuanya ke meaning in literary works. Ini arti dalam sebuah karya sastra. Lain hanya dengan musik. Kita lihat ke musik. Dalam musik kita menghapuskan yang ini dan yang ini, dan langsung ke kualitas suara dan struktur. Dan ini adalah musik murni. Ini musik murni, ini meaning in music. Tapi itu tidak berarti musik itu terlepas dari hal-hal yang lain. Akan tetapi kalau kita ke musik murni, yang digunakan dalam pendidikan dan pengobatan adalah sounding quality, kualitas suara dan struktur, itu yang digunakan. Tidak berarti, sebagaimana saya katakan, musik itu tidak ada kaitannya dengan hal yang lain, tapi kalau kita berurusan dengan estetika, maka musik mempunyai kedudukan yang lain. Saya tidak ingin Anda pusing, akan tetapi ini menggambarkan bahwa musik itu juga terkait dengan hal-hal yang lain, dengan dunia luar, dengan hubungan orang pendengar dengan orang membawa musik itu sendiri, dan juga dengan pengalaman yang pernah kita alami dan digabungkan dengan keadaan kita mendengar sekarang. Dan ini semuanya juga terkait dengan musik yang ujungnya akhirnya ke aesthetic response. Jadi ada hal-hal yang terkait dengan estetika. Sebelumnya ada yang kita harus lihat, yaitu sistem laras di tempat-tempat yang lain, dan kita akan melihat sistem-sistem itu bagaimana gitu. Ya, ini sistem laras musik di bangsa yang lain. Misalnya ini ada diatonik, ini gambarnya seperti ini. Ini ada musik Arab yang makam seperti ini. Ini ada musik Sunda dan ada laras musik Ethiopia. Kita akan mendengar laras-laras musik ketiga atau keempat budaya tersebut, dan cukup sampai di sini, dan kita akan bertemu di episode yang akan datang. Ini adalah contoh dari laras musik dari beberapa budaya. Ini laras atau scale diatonik biasanya di musik barat. Marilah kita mendengar.
diatonik. Jadi kalau Sunda punya pelok, tapi kan ini memang alatnya alat musik barat. Jadi kalau kita menggunakannya untuk memberikan contoh atas laras-laras musik budaya lain, ini hanya untuk memberikan contoh, bisa saja tidak tepat, tapi memberikan gambaran. Misalnya kalau kita melihat ke laras Sunda. Jadi paling tidak pelok. Tapi kalau kita melihat pelok itu, misalnya di alat musik Sunda kecapi. Lihat. Ini. Ini laras pelok kalau kita mainkan laras itu di alat kecapi. Tapi pelok juga itu ada pelok Matraman, ada pelok Jawa dan lain sebagainya. Juga di laras atau sistem laras musik Sunda juga ada perbedaan. Ini hanya memberikan contoh. Juga ada laras yang tadi juga kita lihat, itu laras dari Ethiopia. Kalau kita mendengar musik Ethiopia itu hampir, bukan mirip, tapi mirip sekali dengan musik Sunda. Jadi tolong Anda bisa ke YouTube, Anda mendengar dan menulis musik Ethiopia yang laras mempunyai nama tertentu. Jadi laras itu namanya Ambasel. Tulis musik Ethiopia Ambasel. Anda akan mendengar laras suara hampir mirip dengan Sunda yang kita tadi sudah jelaskan. Ini paling tidak laras suara Ambasel yang digunakan di Ethiopia. Ini sistem suara yang lain. Jadi kita bisa melihat bahwa semua budaya itu mempunyai laras suara yang mewakili budayanya, yang mewakili sistem musiknya, dan mereka bangga. Di Indonesia juga kita melihat gamelan. Gamelan juga menggunakan laras selendro dan menggunakan juga pelok di Jawa dan di Sunda. Dan ini merupakan kebanggaan tersendiri. Jadi alat-alat musik itu banyak. Mungkin di antaranya juga ada violin. Violin ini juga alat yang penting dikenal di budaya-budaya lain dengan sebutan-sebutan yang lain. Misalnya di Indonesia dengan sebutan rebab. Jadi alat gesek
ini memang di barat, di ensemble barat kita kan bisa melihat. Jadi alat ini mengeluarkan suara sama dengan yang ini. Misalnya lihat. Itu sama dengan yang ini. Jadi ada hubungan gitu. Jadi ada logikanya. Jadi semua alat ini sebenarnya kalau kecapi itu bisa dilaraskan dengan diatonik juga bisa. Bisa selandro juga bisa. Jadi ini ada apa? Kuncinya. Alat ini yang saya membuat penelitian tentangnya di S2. Jadi saya masih simpan ini. Ini kecapi Sunda dan saya dari sini mengucapkan ya terima kasih Jawa Barat yang memberikan saya kesempatan untuk membuat penelitian tentang alat kecapi. Kumaha Damang ini paling tidak contoh atas beberapa alat musik, dan juga ada yang terakhir ini ada juga alat tiup. Alat tiup yaitu seperti ini flute namanya. Flute juga di budaya yang lain disebutkan dengan nama-nama yang lain. Misalnya di Indonesia seruling, di Arab zumara, juga nai, dan ada juga beberapa nama-nama yang lain, tapi mungkin fungsinya yang sama. Kalau ini memang dari barat, tapi fungsinya sama dengan alat-alat tiup yang lain. Misalnya sama ini. Ini kita menggunakannya sebagai alat ukuran. Ini juga sebenarnya diukur dari mana? Dari sini. Ini kalau misalnya kita ada suara tidak tepat, kita dengan mengerakkan yang ini kita sampai ke suara yang pas. Juga sama dengan alat violin juga, ini yang menjadi alat ukur. Misalnya ada suara biasanya kalau alat violin kita mulai dari sol, re, la, mi, sama. Kita dapat menyatakan bahwa ada hubungan logis antara alat-alat musik yang saya peragakan dan yang kita lihat juga di diagramnya yang tadi. Jadi saya mengharapkan Anda dapat mengerti. Ini hanya sekedar contoh, dan contoh itu untuk melihat bahwa musik itu bukan perkara yang sepele. Musik itu bukan hal yang gampang dibilangin haram atau tidak boleh dalam kehidupan manusia, dan kita nanti akan melihat bagaimana perkembangan penelitian ini ke depan. Kita akan melihat dari sudut pandang agama lain dan dari sudut pandangan agama Islam.